kembali lagi di channel Enjoying, yaitu channel kita berbagi hal-hal berkaitan dengan teknik, inspirasi, dan dunia draft dan desain. Nah, pada kali ini, sobat channel Enjoying, apakah semuanya dalam bahagia selalu ya, insya Allah, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Langsung saja, untuk kali ini kita melanjutkan materi kita, pembelajaran kita, dan hobi kita juga. Setelah kemarin kita belajar tentang poligon, belajar perintah poligon. Pada kesempatan ini kita bareng-bareng belajar mungkin lebih kompleks ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar membuat sketch seperti ini ya. Sketch seperti ini. Nah, tapi di sini ada beberapa perintah yang mungkin kita belum familiar ya, yaitu perintah membuat art atau busur. Insya Allah kita akan belajar tentang busur, dan juga akan saya selipkan fungsi modify, yaitu mirror. Ini setelah nanti proses pembuatannya, proses penggambarannya, proses draftnya, kita akan buat dulu setengah bagian dari objek ini, kemudian nanti kita mirror. Seperti apa prosesnya, langsung kita simak sama-sama dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tolong jangan di skip ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai, kita harus mengetahui dulu objek yang akan kita buat atau sketch yang akan kita buat. Di sini kelihatan kita akan membuat sebuah objek silindris ya, dengan diameter 20, diameter besar 20, panjangnya ini yaitu 60 ya, panjangnya 60. Dan di sini ada busur, ada 2 buah arc atau busur. Jarak awalnya dari 5, jarak akhirnya 10 dari sisi sebelah sini. Kemudian di pangkalnya juga ada busur atau ada radius yang menghubungkan 2 permukaan yang bertingkat. Yaitu permukaan diameter 20 dihubungkan dengan permukaan diameter 10. Oke, langsung saja ya. Kita bikin sketch dulu. Pertama, mungkin sebelah sini. Kita bikin sketch gini, spasi. Kita buat 10, kemudian kesininya 20. Oke, saya ulang ya biar nggak pusing. Pertama L spasi, klik dulu ke atas 10, ke samping 40, terus turunkan ke bawah. Ini samakan dengan awal titik. Pakai outrack ya, pertemukan, tarik, lalu dari tengah-tengah, dari midpoint sisi sebelah sini kita klik, tarik ke kanan 20. Oke, ini samakan kakinya. Oke, kayak gini aja. Selanjutnya langsung kita buat radiusnya, maksudnya arcnya, busurnya. Sebenarnya busur itu ya pasti berhubungan dengan radius. Cuma teknik membuat busur atau arc di sini, saya mohon izin untuk ikuti cara saya. Sebenarnya cara untuk bikin arc itu banyak ya, apalagi kalau kita klik di draw kemudian ke arc. Di sini banyak sekali, kita akan bingung. Tapi agar untuk kali ini, kesempatan ini, kita ikut versi saya dulu ya. Apabila Anda memiliki versi lain silakan. Cuma ini sebetulnya dalam draft, dalam menggambar menggunakan AutoCAD, Anda bebas mempergunakan cara apa saja. Yang terpenting tujuannya sama dan parameter ukurannya juga sama. Intinya gitu. Cara banyak, tinggal kebiasaan drafternya atau juru gambarnya. Cuma saya hanya akan sedikit memperkenalkan cara saya di sini. Sekarang
untuk arc sendiri kita akan memulai dengan perintah arc, yaitu oke, santai aja ya. Yaitu ketik A spasi. Oke. Langsung A spasi ya. A spasi. Nah, kita bikin yang sebelah sini dulu. Oke. Kemudian pada command bar akan ada perintah specific start point of arc. Dia minta kita mulainya dari mana. Langsung saja gini. Saya mulai dari jarak 5 dari ujung ini. Nah, 5 mili dari ujung sebelah sini. Nah, oke, berarti dari sini caranya gimana? Kita dekatkan. Nah, dekatkan kursor ke pojok sini. Kemudian kita tarik ke kanan. Kita outrack ya. Ketikkan 5 spasi. Nah, maaf. Saya ulangi. Tadi pas snapnya nyamber. A spasi. Kemudian kita dekatkan ke sini. Tarik ke kanan. Ketikkan 5. Nah, tuh, seperti ini. Kemudian habis ini kita ketik E spasi ya. Nah, saya pilih N. E spasi. Nah, di sini terlihat jarak radiusnya atau jarak busurnya itu 10 dari pangkal diameter 20 sebelah sini. Dari sini ke sini 10. Oke ya. Nah, kita coba. Dari sini ke sini coba. Sebentar, ini agak error osnap. Dari sini ya. Ke sini. Oh, ini osnapnya error. Coba kita ulang. Kita ulang ya. A spasi. Dari sini ke sini 5. Kemudian dari sini ke sini yaitu 10. Tuh. Oh, maaf, ada yang lupa. Maaf, ada yang lupa. Ketik A spasi. Dari sini ke sini 5. Maaf kalau ini ya, saya banyak lupa ya. Yang terpenting Anda mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir tanpa di skip kalau bisa ya, supaya paham. Kemudian E, setelah A spasi ketikkan menunjukkan jarak, terus ketik E spasi. Nah, dari sini tarik ke kiri yaitu 10. Nah, udah gini. Kemudian ketik R spasi. Oke. Ketik R spasi. Tuh. Kemudian sudah R spasi, masukkan ketik nilai radiusnya. Nah, yaitu 20. Lalu spasi. 20 spasi itu. Jadi seperti ini. Baik, saya ulangi ya. Ya, hapus dulu, saya ulangi. Oke, maaf kalau terburu-buru. Pertama ketik A spasi. Dari sini dulu, tentukan jaraknya. Tarik ke kanan tuh ya. Nah, ini dalam aksi seperti ini, dalam di saat melakukan seperti ini pastikan outrack harus aktif. Nah, ketik 5 spasi. Oke. Tuh, ya kan? Dari sini ke sini 5. Kemudian dari sini. Kemudian maaf, E ya, E dulu. Habis ngetikkan jarak, spasi terus ketik E spasi. Nah, dari sini tarik mundur. Ketikkan 10 spasi. Nah, setelah itu ketik R spasi. Radiusnya tentukan 20 spasi. Nah, seperti itu. Oke, satu kali lagi, kita ulangi lagi. A spasi, dari sini 5. Kemudian dari sini 10 spasi. Kemudian
Oh maaf, salah lagi saya. A spasi dari sini 5, dari sini tentukan E dulu ya, E spasi dulu ya. Dari sini 10, kemudian R spasi baru 20. Maaf kalau banyak salah-salah karena memang ARC ini urutan perintahnya itu emang banyak ya, tahapannya banyak. Nah, oke. Nah, kurang satu kali lagi, baik. Oke. A spasi, tarik 5, kemudian E dulu ya, E spasi, dari sini 10, kemudian R spasi. Nah, masukkan radiusnya 20 spasi. Nah, tuh. Oke ya, cukup ya. Nah, tinggal ini di trim. TR spasi 2 kali. Oke. Nah, untuk radius, batas radius untuk yang seperti ini harus kelihatan garis batasnya. Tuh, kayak gini. Tuh. Ini juga. Tuh, ya. Nah, radius pertama sudah selesai, tinggal radius yang kedua. Nah, kalau yang seperti ini nanti kita pakai sudut ya, pakai sudut. Pakai radius juga bisa. Cuma yang saya contohkan sekarang pakai sudut dulu, nanti pakai radius. Oke, kayak gini. Sebelumnya kita tentukan, karena ini terlihat radiusnya ini kan dari ujung ya, pas dari ujung hingga ke pangkal. Maka kita cari tahu dulu jaraknya dari ujung sini ke sini berapa. Itu kita ketik DIST spasi, nah, klik, nah, berapa tuh? 5 ya. Maka nanti karena radiusnya ini rencananya itu 90 derajat, maka dari sini ke sini dan dari sini ke sini, atau dari awal arc, awal busur ke akhir busur ini sama terhadap titik senternya. Nah, maka nanti akan kita tentukan yaitu 5 ya radiusnya. Nah, dan di sini juga terlihat kan 5. Oke, langsung mulai aja. Itu cara yang kedua, yaitu ada iklan, maaf. Ketik A spasi ya. Oke. A spasi. Nah, klik dari ujung ini. Nah, kita kan mulai dari sini ya. Udah kelihatan ujungnya. Klik dari sini. Kemudian klik ujung arc, kemudian klik maaf, sama ya, ketik E spasi ya, E spasi, tapi dari sini ialah E spasi ya. Nah, ini kan jaraknya kan 5 kan, nah maka dari sini gitu. Nah, mancing jaraknya di sini, dari sini ke sini 5. Nah, udah gini gimana? Angel, pilih A. Ketik S spasi. Yaitu tentukan ujung. Sama kayak tadi ya. Maka tentukan jarak ujung kemudian sudah dapat jarak ujung, kemudian pilih A spasi. Nah, ini setiap perintah atau input biasa harus diawali dengan spasi gitu ya. Pilih A spasi. Nah, ini kita udah milih A spasi ya. Kemudian kita kasih jaraknya sudutnya 90. Nah, tuh jadinya kayak gini. Baik, kita ulangi ya. Ini. Ketik A spasi, klik ujung ini, kemudian E spasi, tentukan jaraknya dari sini 5. Nah, kemudian ketik A spasi dan ketikkan 90 spasi itu. Jadinya seperti ini. Oke. Itu cara yang
cara pakai angel. Bisa juga pakai radius. Kalau pakai radius gini, A spasi, klik dari sini, kemudian add spasi tetap ya, dari sini tarik 5 spasi, kita pilih R bukan A, pilih R spasi, masukkan radiusnya 5 spasi, sama hasilnya karena 90 ya. Kalau udah gini kita terima R spasi 2 kali. Nah, ini untuk diperhatikan apabila Anda berjumpa radius atau busur seperti ini, yang seperti ini nggak usah dikasih garis. Nah, seperti ini nggak usah, gitu kan? Nah, kenapa nggak usah? Sementara yang pertama ini dikasih, karena radius yang di sini ini sifatnya cekung, jadi pasti meninggalkan bekas cekungannya, akan batas cekungannya pasti ada. Sementara di sini kan ini nggak cekung ke dalam ya, tapi dia cekungnya naik. Nah, ada penambahan kontur naik, jadi nggak akan kelihatan. Jadi ini nggak usah dikasih garis seperti ini, nggak usah ya, kecuali ini merupakan chamfer kayak gini. Maka kalau chamfer harus ada garis tuh. Nah, ini kan bukan chamfer tapi radius, maka jangan dikasih garis. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya untuk pembuatan arc yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke tambahan perintah modify yaitu mirror. Nah, di sini untuk membuat mirror kita butuh garis dulu ya. Nah, kita butuh garis, yaitu di sini garis sumbu. Nah, L spasi, klik di sini, klik di sini. Nah, ini sumbunya. Untuk garis sumbu lebihkan sedikit, nah 1 mili. Nah, ini klik ujungnya yang biru, klik tarik keluar 1 mili. Nah, kayak gini. Memang standar gambar tekniknya seperti itu ya, harus dilebihkan. Kemudian untuk perintah mirror, bagaimana mirror? Nah, cara untuk mirror seperti ini. Blok objek yang akan dicerminkan. Oke, di blok dulu. Blok set. Cara ngeblok di sini saya dari kanan ke kiri, tapi saya nggak full gini, nggak. Nah, tapi kalau kamu menggunakannya dari kanan ke kiri, nah tuh nggak kena semua. Kalau dari kanan ke kiri harus dikenain semua tuh. Kalau dari ke kiri ke kanan enggak. Nah, tuh gitu ya. Nah, itu hanya metode aja. Di blok dulu, kemudian ketik MI spasi. Oke. Kemudian klik 2 titik pada garis yang menjadi cermin. Nah, mana yang jadi cermin ini kan, garis ini kan? Maka klik di mana aja pada garis ini, di titik mana aja pada garis ini. Nah, misalkan di sini 1, kemudian di mana? Di sini atau di ujungnya boleh. Yang penting jangan miring, harus tepat pada garis tersebut. Klik, lalu spasi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Atau bisa juga Anda membuat atau memirrorkannya tanpa garis. Apakah bisa? Bisa. Caranya gini. Di blok, kemudian ketik MI spasi, klik garis yang akan menjadi pertemuan garis sumbu. Nah, di sini klik ujung garis yang akan bertemu pada garis sumbu, yaitu di sini kan. Klik terus di mana? Di sini juga boleh. Pokoknya akan menjadi yang akan bertemu dengan garis sumbu aja. Tuh, di sini klik terakhir spasi. Oke. Lalu tinggal garis sumbunya nyusul. Nah, tuh. Nah, baik, seperti inilah materi kita. Oke, ada tambahan. Ini bagaimana untuk cara membuat ukuran. Nah, untuk cara membuat ukuran atau dimensi, sebetulnya kita harus masuk ke perintah DST ya. Nah, dimensi style. Tapi ini belum kita bahas. Cuma untuk sebagai review aja, cara untuk membuat ukuran itu seperti ini. Perintahnya DLI
spasi. DLI ini untuk membuat diameter dan panjang. Akan tapi untuk radius, untuk sudut bukan pakai DLI. Kita ulangi, DLI spasi. Nah, langsung klik area yang akan kita ukur. Kita kasih dimensi. Nah, itu di sini. Klik, tarik. Oke, kita ulangi. Maaf ini belum diganti. Kita ulangi, DLI spasi, klik. Nah, tarik ya ke atas tuh. Nah, berapa panjangnya? Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Standarnya tuh kalau dimensi itu pertama dimensi yang kita buat itu standarnya 10 mili dari garis benda. Klik. Nah, segini. Kemudian ulangi perintah sebelumnya DLI ya. Spasi. Ini. Oh, ini. Oke. Kemudian ini panjang. Set. Tuh. Lihat beda ya. Aturan estetikanya kalau ukuran pertama ini 10, ukuran kedua setelah ukuran pertama ini 5, jadi lebih pendek yang kedua. Kemudian untuk radius perintahnya dimrad spasi ya. Kalau tadi DLI spasi, sekarang dimrad spasi. Klik radiusnya, klik. Nah, gini aja tuh. Kemudian untuk yang sebelah sini ulangi ya, spasi, klik. Tuh, gampang kan? Kemudian sekarang diameter. Untuk diameter mungkin agak ada rumusnya ya, yaitu pakai DLI spasi, klik ini. Nah, ini kan 20, tapi 20 kan harusnya ada simbol diameter. Maka sebelum jangan kita klik ya, jangan. Tapi harusnya gini. Nih, DLI spasi, klik di sini, tarik dulu. Sebelum kita klik, gini. Ketik T spasi dulu, T spasi. Nah, dan masukkan rumus seperti ini. Persen C 20. Nah, persen C itu untuk menggantikan simbol diameter. Dan spasi atau enter. Oke, tuh ya kan? Nah, udah ada simbolnya, tinggal klik. Kemudian sebelah sini. Spasi. Klik. Nah, ini juga butuh simbol diameter. Jangan diklik dulu, tapi T spasi dulu. T spasi persen C 10. Nah, oke. Nah, ini dia. Tampaknya udah selesai. Oh, tapi ada yang belum selesai, belum sempurna. Awal kita gambar ini kan layernya ini kan ini garis benda harusnya. Garis bagian yang kelihatan ini harus mempergunakan garis benda. Maka ini harus kita rubah. Di blok dulu. Awas yang lain, garis yang lain jangan sampai kena. Nah, kita blok. Kemudian diganti dengan garis benda. Karena wajib garis benda itu wajib tebal. Nah, ya. Jadi gunakanlah garis sesuai dengan fungsinya seperti itu. Baik ya, seperti inilah materi kita pada hari ini, yaitu kita simpulkan kita hari ini telah belajar sekaligus latihan sketch lanjutan juga, yaitu art dan mirror ya, art mirror, dan ada sedikit tambahan untuk membuat dimensi atau ukuran. Terima kasih setelah menyimak materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.